Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan bahas materi di pertemuan ke-7, yaitu cara menggunakan group tag. Silakan siapkan buku catatannya untuk melakukan tugasnya, yaitu merangkum apa yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama untuk di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas yaitu tag box. Tag box ini fungsinya adalah untuk menyisipkan tag ke dalam box atau kotak ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana sih penggunaan daripada tag box. Kita masuk di menu insert, kemudian di bagian insert ini ada menu tag ya, atau group tag. Di group tag ini ada beberapa. Yang pertama kita akan bahas yaitu tag box. Kita pilih di titik tiganya atau segitiganya di bawahnya ini. Ini ada macam-macam tag box atau jenis kotak. Kita pilih aja contoh yang pertama di sini. Nah, di sini akan membentuk sebuah kotak yang di sini kita diperintahkan untuk mengetik ya. Biasanya tag box ini digunakan untuk membuat bagian struktur ya. Misalnya di sini ada kepala sekolah. Kemudian di sini biasanya NIP sekian ya. Nah, ini contoh daripada penggunaan tag box-nya. Kemudian kita ambil lagi tag box-nya, namun kita enter dulu. Kita akan membuat bagian yang kedua. Kita klik insert lalu tag box lagi. Lalu di sini dia wakil kepala sekolah ya. Kemudian di sini kita ketik NIP sekian ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini gunanya untuk membuat struktur dan banyak sekali fungsinya tag box. Nah, selanjutnya kita ke tag box ini ada bagian yang di bawahnya ada draw tag box. Draw tag box ini adalah pembuatan secara manual ya. Kita menggambarnya secara manual seperti ini. Nah, lalu di sini kita ketikkan tag di bagian sininya ya, sama dengan yang secara otomatis munculnya. Namun kalau menggunakan manual atau draw ini, kita bisa posisikan tempatnya dimanapun yang kita inginkan ya, untuk di tag box ini ya. Kemudian tag box sudah. Sekarang kita ke komponen yang kedua ya. Kita ke komponen yang kedua yaitu quick part. Ini kita cek dulu pengertian daripada quick part. Quick part untuk menyisipkan template kata ya. Nah, ini fungsi daripada quick part adalah untuk menyisipkan template kata. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Di sini kita ambil titik segitiga di quick part. Lalu di sini ada dokumen properti, ada file, ada building. Ini jelas ini berhubungan dengan koneksi internet ya. Kita akan menyisipkan data ke internet ya, gunanya ini. Di sini kita bisa klik go more on offline of internet ya. Ini harus koneksi dengan internet. Nah, itu intinya adalah daripada quick part ini, yaitu untuk menyisipkan template kata yang kita ambil dari internet ya. Nah, sekarang yang ketiga kita ke bagian word art. Fungsinya adalah untuk menyisipkan kata dalam bentuk dua dimensi ya, untuk menyisipkan kata-kata atau mengambil kata dalam bentuk dua dimensi. Nah, sekarang kita akan coba word art. Kita pilih di segitiga bawahnya. Di sini banyak macam-macam tampilan word art. Kita pilih yang di bagian yang ini ya, yang keempat ada word art style 4. Nah, ini di sini kita ketikkan di sini misalnya SMA Negeri 1. Kita klik di sini untuk jenis teksnya ya, jenis teksnya. Kemudian di sini ada size, kemudian ada ketebalan, kemudian ada cetak miring ya.
lalu kita klik OK saja, maka di sini akan muncul tampilan tag yang termodifikasi 2 dimensi ya. Nah, ini untuk membuat tagnya. Selanjutnya kita akan coba satu lagi, kita ke insert lalu word art. Kita ambil yang di sini. Nah, langsung kita klik OK saja untuk memberi contoh. Nah, ini untuk word art ya, bisa berwarna. Ini juga bisa diubah warnanya, yaitu di bagian word art tool yang di atas ini ya. Kita bisa ubah warnanya dari sini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah word art tool. Di sini juga banyak sekali pengaturan untuk memutar, untuk mengubah 3 dimensi, 2 dimensi dan sebagainya ya. Ini word art. Oke, itu pengertian daripada art dan sedikit contohnya. Selanjutnya kita ke bagian yang keempat, yaitu drop cap. Drop cap ini adalah membuat huruf menonjol besar dan berbeda dengan yang lainnya ya. Ini drop cap. Oke, sekarang kita contohkan drop cap. Di sini ada drop cap. Fungsinya tidak aktif, namun di sini kita harus membuat sebuah kata-kata dulu ya untuk membuat drop capnya. Kita bisa contohkan di sini untuk drop capnya, kita ketikkan saja kita buat contoh teks. Nah, seperti ini, baru dia drop capnya akan aktif. Nah, sekarang kita akan membuat drop cap. Ini kursornya di bagian yang atas ini ya. Kita letakkan kursor di bagian baris pertama, lalu kita klik segitiga drop cap. Di sini ada 3 pilihan, ada none, ada drop font, ada in margin. Drop font ini adalah angka yang menonjol di satu huruf bagian depan, kemudian dia di luar margin ya. Kemudian kalau di in margin ini dia ada di dalam margin ya. In margin ada di dalam margin. Kemudian di sini ada pilihan drop cap option ya. Ini untuk pengaturan kita mau dibuat di sini itu drop capnya itu adalah memakan 3 baris ya. Huruf X yang menonjol ini itu lurus dengan 3 baris, yang bagian ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita ingin membuat X-nya ini berada di bagian 2 barisan kedua, maka di sini kita ubah line to drop-nya ini. Nah, kita klik 2 seperti ini, lalu kita klik OK. Maka dia akan ada di posisi bagian baris kedua, lurus dengan baris kedua 1, 2 yang ini. Kemudian kalau kita ingin membuat 1, berarti di sini kita buat 1, lalu kita klik OK, maka dia akan lurus di bagian baris pertama ya. Mungkin kalian tidak asing kalau melihat membaca di sebuah koran, maka biasanya dia menggunakan drop cap. Di awal huruf atau angka itu biasanya menonjol paling besar ya. Itu adalah drop cap. Selanjutnya kita ke materi yang berikutnya, yaitu ada signature line untuk menyisipkan tanda tangan ya. Signature line ya. Kita akan praktekkan untuk menyisipkan tanda tangan. Kita pilih di sini titik segitiga, ada signature line. Kita pilih di sini yang add signature service ya. Di sini kita online, namun di sini kita akan coba signature add signature offline ya. Sini. Kemudian di sini kita masukkan misalnya nama kita. Kemudian di sini kita masukkan jabatan, misalnya pimpinan. Kemudian di sini kita masukkan emailnya ya. Ini emailnya. Setelah itu baru kita klik OK.
maka dia akan membentuk sebuah tempat tanda tangan. Nah, tanda tangannya itu nanti akan diletakkan tanda tangan elektroniknya itu di X-nya ini ya, untuk membuat tanda tangannya. Nah, itu adalah fungsi daripada signature line untuk membuat tanda tangan. Selanjutnya masuk di materi yang ke-6, ada date and time untuk menyisipkan tanggal dan jam ya. Oke, kita praktekkan untuk menyisipkan tanggal dan jam. Kita klik saja di sini date and time. Maka di sini kita akan pilih jenis formatnya. Ya, banyak sekali formatnya di sini, apa mau Indonesia atau mau dalam bahasa Inggris ya. Ini Indonesia. Kemudian kita klik di sini, kita klik OK. Maka di sini akan muncul tanggal otomatis ya, di mana kursor kita berada ya di sini. Bisa kita akan coba buat satu lagi dalam bentuk seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Itu untuk date and time ya, untuk membuat tanggal. Selanjutnya yang terakhir kita masuk di objek untuk menyisipkan gambar objek ya. Ini objek. Kita langsung ke materinya. Di sini ada objek. Kita ke titik 3 lalu pilih objek. Nah, ini objek ini adalah berhubungan dengan menginputkan aplikasi atau coding ya dari dokumen komputer kita ya. Namun di sini tidak Bapak contohkan ya. Di sini saya akan contohkan untuk misalnya menyisipkan gambar ya. Apakah dia bisa berfungsi? Oke, kalau kita klik OK, maka di sini akan muncul dalam bentuk gambar, namun bukan gambarnya yang tampil tetapi filenya ya. Di sini ini untuk menyisipkan. Untuk di objek ini bisa untuk take from file ya, mengambil atau mengisipkan file ya. Di sini misalnya di sini ada membuat chart, kita klik insert. Nah, maka di sini akan muncul dokumennya ya, tanpa harus membuka filenya, tetapi kita bisa menyisipkan atau membuka dokumennya secara otomatis, dokumen yang pernah tersimpan di komputer. Oke anak-anakku semuanya, mungkin itu 7 materi yang ada di menu grup tag. Silakan dirangkum sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di buku catatannya masing-masing. Akan Bapak ambil nilai di saat pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.